Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa lagi. Bersama-sama lagi kita di channel Resume Fundamental Saham dari laporan keuangan triwulan 1 2025 ya. Hari ini tanggal 12 Mei 2025 ya. Setengah 11, hampir jam 11 malam ya. Kita akan medley lagi menganalisa beberapa emiten. Saya ingin disclaimer dulu bahwa yang kita bahas ini adalah sebagai bahan pertimbangan tambahan ataupun edukasi, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual. Kemudian juga analisa kita ini adalah untuk minimal swing ataupun juga untuk long term untuk investasi ya. Jadi bukan untuk trading 1-2 hari, tapi satu kali pembahasan kita ini untuk 3 bulan ke depan. Kemudian di 3 bulan berikutnya kita cek lagi apakah ada perubahan atau tidak, apakah perubahannya perbaikan ataupun kemunduran, seperti itu ya. Kemudian juga bahwa analisa kita ini bukan bertujuan untuk melebih-lebihkan ataupun menjelek-jelekkan sebuah emiten, tapi kita hanya membahas berdasarkan data untuk kita ambilkan opini kita ya terhadap emiten atau perusahaan ini ya. Jadi karena ini opini berarti tidak ada benar atau salah ya, ini hanya pendapat pribadi. Selanjutnya saya sudah membuat playlist yang saya letakkan di linknya sudah saya letakkan di deskripsi. Jadi kalau mau melihat pembahasan emiten sebelumnya itu yang di triwulan 1 bisa diklik di playlist di deskripsi tersebut ya. Kemudian bagi Anda yang ingin juga memberikan donasi untuk pembahasan kita, itu bisa ditransfer ke nomor rekening yang tertera di pembahasan kita ya. Baik, yang pertama ini Apia ya, Apian Tbk. Untuk growth company-nya ini ada peningkatan 23, 22, 265, 268, 3, kemudian 2686 terjadi peningkatan, tapi peningkatannya cukup tidak terlalu cepat ya. Naik 17, naik 1. Kemudian di triwulan 1 ini naik 0,19%. Ini sudah membagikan dividen untuk di tahun 2024 ya, berarti sudah full. Seperti itu ya. Baik. Dari segi gross company-nya tadi ada peningkatan tapi sedikit ya. Untuk growth valuasinya ini ada penurunan sedikit juga, 17, 16, 17, 16 ini bolak-balik ya. Sehingga dia tetap masih dalam kriteria fast grower, untungnya besar ya tetap. Tetapi ada penurunan sedikit. Untuk PBB-nya dia sudah 2,83 ya. Kan tetapi ini bukan lagi sebagai proyeksi kita, bukan sebagai tujuan kita ya. Di 2,5 ya. Jadi tidak menjadi batasan lagi. Untuk valuasinya ini kalau beli sekarang ini sudah kita harus menambah modal 70% ya. Kalau mau beli sekarang kita harus menambah 70% ya. Dari harga seharusnya kita harus tambah lagi. Karena harga seharusnya kan maksimal 269, sekarang sudah 456. Untuk dividen ini 82%, ini sudah sangat bagus sekali ya. Berarti di sini DPR-nya besar. Namun dari yang sebesar itu pun ya nanti proyeksinya menjadi 22 ya, 4 itu baru 4,8. Jadi masih kurang dari yang kita inginkan, sebenarnya di atas 5 ya. Jadi seperti itu dulu ya. Untuk
free cash flow-nya aman, aset lancar aman, hutang nggak ada, hutang berbunga tidak berbunga 15%, pengendali bukan retail. Jadi untuk ketahanan perusahaan oke. Terakhir ini saham yang ada di bursa 59% ya. Pengendali bisa trading, tapi yang bisa ditradingkannya cuma sedikitnya. Sisanya mereka tidak menjual. Seperti itu. Sisanya pengendali tidak menjual. Oleh karena itu di fast grower dengan valuasi mahal berarti belum saatnya untuk kita investasi. Kemudian dividen payout, dividen yang kecil ini ya kita terpaksa harus menunggu valuasinya menjadi lebih di bawah. Berarti di sini ya kita mencoba untuk valuasi wajar dulu ya, berarti di sekitar di bawah 269 ya, misalnya 268. Sorry, ke sini. Soalnya di sini harganya 268. Dividennya sudah jadi 8%. Jadi di sini kuncinya ya. Untuk Avia ini ya kita berharap bahwa nanti harganya turun ya. Turun ke valuasi di bawah ini ya, di bawah 269. Seperti itu saja ya. Untuk IPS ini dia sedang di atas ya, sedang naik ya. Seperti itu. Jadi kuncinya satu saja tadi, harganya turun dulu ke valuasi di bawah mahal, atau dia valuasi wajar itu minimal ya. Kemudian yang kedua Hasnur International Shipping. Untuk growth company-nya ini fluktuatif kemudian turun ya. 44 kemudian naik 35%, ini 35, kemudian dia turun 23% ke 46. Untuk triwulan 1 ini terlihat ada penurunan juga di 10% penurunannya ya, jadi 41. Jadi untuk growth company-nya ada penurunan kinerja, penurunan growth ya. Kemudian untuk growth valuasinya juga terjadi penurunan. Semula mereka ini ya apa namanya, fast grower, sekarang mereka jadi stalwarts ya. Jadi kriterianya sekarang mereka turun jadi stalwarts, seperti itu ya. Untuk proyeksi di PVP 2,5 ini 714 bisa kita jadikan trigger ya. Sekarang baru PVP 0,68 ya. Berarti ada potensi untuk 267% atau sekitar 2,6 kali ya. Berarti multi bagger ya. Kalau kita beli sekarang kita dapat diskon 53%. Kita 194, sekarang ini 207. Berarti ya valuasinya murah. Seperti itu ya. Untuk dividen ya mereka membagikan sudah selesai ya, 15,37, 33,37. Jadi proyeksi ke depan nanti itu jadinya sekitar 13%. Ada penurunan ya proyeksinya nanti ya, dari 15 ke 13 ya. Ini baru triwulan 1 ya. Kemudian nanti sekitar 7,10%. Jadi dividennya ini juga menyokong ya. Dividennya besar dan menyokong ya. Oke, selanjutnya untuk free cash flow 23% aman. Lancar 1,97. Hutang 3457. Warkat 20. Saham di bursa hanya 48%. Jadi opini kita untuk perusahaan ini ya, untuk perusahaan ini ya, di valuasi sekarang ini berarti ini layak beli ya. Dividennya besar, free cash flow-nya aman ya, seperti itu ya. Layak beli pertama ya. Jadi layak invest jadi ya. Jadi untuk perusahaan ini kalau dari segi
perusahaan untungnya sedang ya, ini layak invest. Ini untungnya sedang, bukan untung besar, layak invest. Tapi kalau melihat IPS-nya sekarang ini ya, misal kita mengejar di sini ya, di valuasi murah bisa, tapi kalau melihat IPS-nya ini sedang turun, mungkin ada baiknya kita menahan diri dulu, misalnya untuk menambah. Bagaimana kalau kita menunggu misalnya ya dia valuasinya IPS-nya meningkat misalnya 43 misalnya, nanti ya baru kita misalnya bagi yang sudah belum punya ya, ada baiknya mungkin kalau mau masuk sekarang silahkan, tapi ada baiknya juga menunggu IPS-nya meningkat dulu. Itu mungkin salah satu jalan keluarnya juga. Bagi yang sudah punya, bagaimana misalnya kalau mau menambah ya, maksudnya itu average down ya, mungkin kalau mau average down tunggu juga ya, tunggu nanti IPS-nya menjadi lebih besar dulu baru mungkin average down. Mungkin itu salah satu jalan keluarnya ya, seperti itu bagi yang mau berinvestasi di perusahaan yang untungnya sedang. Selanjutnya kita masuk ke GTPE ya, 15, 30, 34, 35 ini ada peningkatan ya. Jadi growth perusahaannya ya, growth-nya berarti perusahaan ini perusahaan growth ya, 15, 30, 34, 33. Oke. Kemudian juga ya dari segi gross valuasinya ini 20, 17, 20, 20 ini berarti standar tetap ya, berarti di sini dia termasuk perusahaan untungnya besar ya. Perusahaan ini untung besar sehingga PBP 2,5 ini ya tidak kita trigger, walaupun dia di sini baru 1,29 berarti ya masih memenuhi kriteria ya. Tapi di 2,5 tidak kita kejar, kita biarkan saja. Beli sekarang bagaimana? Kita dapat diskon 36%. Jadi di sini perusahaan untung besar dan dapat diskon ya. Diskon besar juga ya. Kemudian kita cek dulu nih ya. Cek dulu tentang sorry, mereka belum bagi dividen atau kita cek dulu ya. Oke, mereka sudah membagikan interim di sini Rp7. Berarti di sini belum lengkap. Berarti kita masih pakai 69,31 di tahun 2023 ya. Kalau kita proyeksikan ke tahun 2024 ini berarti 2025 ya, berarti di sini nanti ada sekitar 24,75 ya, berarti ada peningkatan ya. 24,75, 21 mungkin di sini jadi 23, sini jadi 25, mungkin seperti itu nanti ya untuk proyeksi ke depan ya. Jadi sehingga di sini dividen PO rasionya besar, dividen yield-nya itu sekitar 10% juga termasuk besar. Ini proyeksi dulu ya. Untuk free cash flow 37% berarti sangat besar ya, siap untuk membagikan dividen. Aset lancar 168, hutang hanya 2% dan 67. Retail hanya 29%. Berarti di sini ketahanan perusahaan oke. Terakhir, semua saham ada di bursa, berarti pengendali bisa saja menjual saham mereka secara tanpa perlu memberitahukan lebih dulu ya. Oke, sekarang bagaimana simpulan kita untuk perusahaan ini? Dari data yang kita dapatkan misalnya begini ya. Ini saya kasih tanda dulu ya, seperti ini. Dari segi fast grower kan kita menginginkan di valuasi wajar, namun kita dapat malah jauh lebih murah, lebih di bawah lagi ya,
dia di bawah murah aja, harganya di bawah 286 ya, malah 228. Berarti di sini simpulan kita berarti ya layak invest ya. Itu yang pertama dulu ya, perusahaan ini layak invest. Sekarang kapan masuknya? Dengan data ini ya, bagi yang belum punya, istilahnya bagi yang belum punya, sebenarnya masuk yang bagus itu mungkin pada saat di triwulan yang lalu ya. Dan setelah dia turun ke 27 lalu naik ke 34, ya itu mungkin saat yang paling bagus kemarin ya. Tapi kalau masih belum juga masih ada kesempatan di ya anggap saja 2 triwulan ini ya. Bagi yang belum punya boleh masuk, bagi yang sudah punya juga mungkin boleh masuk ya. Tapi mungkin untuk yang berikutnya mungkin kita menahan diri saja dulu ya. Tapi istilahnya saat yang paling bagus mungkin di triwulan yang lalu ya, seperti itu masuknya ya. Oke, ini untuk JTPE kali lagi layak invest. Kemudian masuknya dia yang idealnya di triwulan lalu. Tapi kalau belum punya ini kita masih punya juga ya, 36% masih bisa ya, seperti itu ya. Untuk JTPE ya. Sekali lagi bagi yang belum punya ya, Anda silahkan cek dulu perusahaannya, bidangnya apa ya, GCG-nya bagaimana. Kalau memang Anda yakin, silahkan dilanjut, kalau tidak ya. Karena perusahaan ini perusahaan swasta, tapi dia bekerja sama dengan banyak perusahaan-perusahaan baik pemerintah ataupun swasta juga ya. Jadi perlu dicek juga manajemennya. Next, RALS, Ramayana Lestari Sentosa. Untuk gross company-nya ini ada penurunan ya, 49, 423, 4233, 4226. Tapi triwulan ini dia naik ya. Jadi untuk per tahun ini terjadi penurunan, growth company-nya terjadi penurunan, tapi di triwulan 1 ini dia meningkat cepat ya. Itu yang pertama. Untuk lainnya kemudian kita lihat di sini bahwa triwulan 2, 3, 4 ini dia masih dalam kriteria ya. Masih dalam kriteria keuntungannya kecil. Baru di triwulan ini kriterianya berubah menjadi stalwart atau untungnya sedang. Jadi mungkin kenapa sebelum-sebelumnya ini tidak dibahas, karena dia kategorinya untungnya kecil. Sekarang dia masuk di 11%, masuk pembahasan. Jadi berikutnya PBB 2,5 ya, itu sekitar 193% ya. Sementara sekarang baru 0,85. Jadi ada potensi untuk hampir multi bagger ya. Kalau beli sekarang kita dapat diskon 24%. Jadi perusahaan ini secara valuasi layak invest. Tinggal kita cek dari segi dividen ya, dia ini malah membagikan lebih ya, 118 ya. Coba kita kasih 100 aja dulu, itu pun di 13%. Oke, kalau kita ratakan di 30%, sebenarnya ya dia kurang dari 5% ya. Tapi karena dia membagikan dengan sangat besar ya, sehingga di sini dividen yield-nya menjadi besar, proyeksi di tahun 2025 nanti ya sekitar Rp70. Sekarang di 50-an. Di sini mungkin juga tetap di 50-an ya kemungkinannya ya. Tapi di sini ya kemungkinan jadinya sekitar 70-an di situ ya. Atau setara 15%. Oke, jadi dividennya ini besar ya, dividen payout ratio dan dividen yield-nya juga besar. Untuk free cash flow ini oke, 30%, sangat besar. Aset lancar 2 kali lipat, hutang nggak ada. Hutang berrelasi 51, retail hanya 20, saham yang ada di bursa 40. Oke.
Jadi ketahanan perusahaan tidak ada masalah ya. Sekali lagi, opini saya terhadap perusahaan ini ya, bahwa perusahaan ini layak untuk invest. Itu simpulan pertama dulu ya. Dari data yang kita dapatkan, perusahaan ini layak untuk invest ya, untuk perusahaan yang untungnya standar. Layak invest untuk perusahaan yang untungnya standar. Kemudian saat ini layakkah masuk misalnya ya? Sebenarnya kalau kita ngecek kan di sini kan sebelumnya belum bisa. Berarti mungkin saat ini ya, saat yang tepat untuk masuk atau beli ya. Kenapa? Karena di sini kan sebelumnya belum bisa ya. Di sini baru bisa ya. Padahal kalau misalnya dari segi price di sini ya, pada saat 44 kan 2244 ya. 42,5 turun 42,0 baru naik 44. Sini saat yang tepat, tapi kan di sini belum bisa, berarti di triwulan ini mungkin saatnya yang tepat untuk masuk bagi yang mau berinvestasi di perusahaan yang untungnya sedang, seperti itu ya. Sekali lagi disclaimer bahwa ini bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual. Ini hanya sebagai bahan pembanding atau bahan pertimbangan saja. Selanjutnya kita bahas SIDO, industri jamu dan farmasi SIDO muncul ya. Di sini kita cek 3142, 36, 31, 39. Ini growth company-nya naik turun ya. Kita tidak melihat dari segi book value-nya ya. Kita melihat dari segi EPS-nya ya, growth company-nya per tahun ini naik turun ya, 31, kemudian naik 35%, turun 12%, turun 13 ya, kemudian naik lagi 23%. Jadi di sini roller coaster ya untuk growth company-nya. Untuk keuntungan bersihnya ini terjadi penurunan tetapi masih dalam kategori untung besar ya. Kayak seperti itu dulu yang pertama. PBB-nya sudah 4,2 ya. Termasuk besar. Sudah tinggi ya. Namun kalau kita beli persis 100% dapat diskon, malah kita harus nambah modal lagi ya. Kita harus menambah. Kalau mau membeli ini kita harus menambah seperti itu ya. Kita tidak dapat diskon tapi kita harus menambah. Untuk dividen ini 2024 sudah selesai dibagi 39 persis 100% ya. Jadi ini 100% ya. Jadi proyeksi untuk tahun depan ini sekitar 33,7 ya. Berarti nanti ada terjadi penurunan ya. Kalau misalnya dibagikan 100% berarti dividennya memang besar ya. Dia 6,7. Tapi angkanya nanti menurun ke 33 ya. Kemudian untuk free cash flow sangat besar, aset lancar 6 kali lipat, hutang nggak ada, hutang tak berbunga 10, masyarakat retail ini 22 ya. Kemudian pengendali ini 81% yang ada di bursa, berarti mereka bisa trading juga walaupun ada yang ditahan untuk tidak ditradingkan 20%-an ya. Opini kita untuk perusahaan ini berarti perusahaan ini ya valuasinya mahal, berarti yang perlu kita lanjutkan dulu di sini adalah menunggu ya, menunggu harga kemana, berarti ke sini ya, ke valuasi wajar 338 ke bawah.
dividennya pun makin besar. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk Sido ini kita menunggu valuasinya menuju wajar ya. Bagi yang belum punya mungkin menunggu dulu. Bagi yang sudah punya, kalau mau menambah posisi atau average down misalnya, maka ya kita mesti menunggu dulu dia harganya turun ke sekitar di bawah ini tadi ya. Ataupun juga menunggu di sini kan ini 37, 38, 39, 33 turun kan. Berarti kita tunggu nanti IPS-nya juga meningkat baru bisa untuk masuk juga ya. Berikutnya ini WH Transportasi Indonesia dari min 22 naik min 6, 13, 21 ada penurunan. Ini 4 tahun meningkat, tahun lalu ini menurun sedikit. Kemudian di awal triwulan ini juga menurun ya. Ini sudah berarti sudah full ya membagikan dividen Rp6 ya, sekitar 31%. Oke, untuk growth company-nya ini meningkat, tetapi di akhir-akhir ini sedang stagnan ya, turun sedikit gitu ya. Untuk growth valuasinya ini dia untungnya sedang, bahkan sekarang berjuang supaya terhindar dari valuasi keuntungannya kecil ya. Oleh karena itu di sini sedang stalwart, tapi stalwartnya hampir di slow grower ya. Perlu berhati-hati. PBP 2,5 ini bisa kita trigger sebagai tujuan karena di sini PBB-nya baru 0,61 ya. Berarti di 427 ada potensi untuk multi bagger di 306%. Beli sekarang dapat diskon 43%. Berarti secara valuasi dia layak invest ya. Tinggal kita cek dividen dengan 31% tadi ya. Kemungkinan besar akan dapat 5,7 setara 5,43. Berarti di sini dividennya sudah oke. Dividen payout ratio-nya pun sudah oke ya. Ini baru di triwulan 1 ya. Nanti kita nunggu lagi triwulan 2, 3 dan 4-nya. Free cash flow 30%, oke. Aset lancar 100%, utang 13,56. Retanya 23% ya. Saham yang ada di bursa 99. Oke, sekarang simpulan kita untuk perusahaan ini ya hampir sama dengan apa tadi, bukan Sido yang di atasnya ya, RALS ya, seperti RALS. Secara umum dulu ya, layak invest ya untuk perusahaan yang untungnya standar. Bahkan nih hati-hati kalau dia turun ke bawah menjadi slow grower, itu yang perlu diperhatikan lebih jauh. Ini layak invest tapi harus berhati-hati. Kemudian apakah saat ini saat yang tepat? Kalau kita melihat datanya ini IPS-nya ya 21, 22, 19, 18. Ini kalau menurut saya memang valuasinya 43%, tapi kita mesti mengkonfirmasi lagi. Kita tunggu lagi lah. Bukan di triwulan ini tapi mungkin triwulan berikutnya ya. IPS-nya ini meningkat, mungkin baru kita bisa masuk. Tapi kalau Anda mau masuk sekarang, ya valuasinya memang murah di 43. Tapi ini masih kayaknya trennya penurunan seperti itu. Jadi konfirmasinya misalnya IPS-nya meningkat seperti itu. Berikutnya MSTI, Master System Infotama ya. Master System Infotama ya.
Ini dari segi company-nya ya, 104 atau 27 atau 42 atau 172. Ini company-nya growth ya. Untungnya naik terus ya. Kemudian juga dari segi tadi growth company ya. Sekarang dari segi growth valuasinya ada penurunan 29, 24, 23. Ada penurunan, tapi di sini pembahasannya ya ada triwulan 1, 4 langsung 1 ya. Seperti itu ya, ada penurunan ya. Tapi dia masih dalam kategori fast grower, untungnya sangat besar ya. Di 20%. Dan dia punya PBP sekitar 1,9, target 2,5 itu hanya tinggal 25%, tapi kan kita tidak menjadikannya sebagai patokan lagi ya. Kalau beli sekarang bagaimana? Dia berada di valuasi wajar, dapat diskon 16% ya. Secara valuasi berarti perusahaan ini layak untuk invest, itu satu ya. Kemudian dari segi dividen ini 2024 belum ya. 2023 itu 70%. Kalau kita proyeksikan nanti di 2025 ini naik signifikan ya, dari 100 jadi 120. Jadi nanti dividennya itu naik 20% ya di tahun 2025 kalau memang dia nanti tetap seperti ini ya. Kemudian dividen yield-nya 8%. Jadi di sini dividennya menyokong ya, membantu mengikuti ya. Selanjutnya untuk free cash flow 34%, aset lancar 3 kali lipat, hutang tabur bunga 43, masyarakat dan kese itu hanya 15% ya. Opini saya terhadap perusahaan ini berarti ya, simpulannya seperti ini ya. Perusahaan ini layak untuk invest ya, karena sekarang dia berada di valuasi wajarnya ya. Nah, apakah saat ini saatnya beli ya? Ini kita tidak sempat tercatat di sebelumnya ya. Berarti di sini bagi yang belum mungkin ya ini bisa saja beli ya. Kenapa? Karena dia masih di diskon 16%. Tapi sebenarnya saat yang tepat beli itu mungkin di bulan sebelumnya di sini ya. Karena kita ada keterbatasan tidak melihat di triwulan 3 dan 2 ya. Triwulan 3 dan 2 kita tidak melihat. Karena itu di sini berarti yang semestinya mungkin di triwulan yang lalu sudah masuk ya. Tapi kalau triwulan sekarang juga mau masuk mungkin masih bisa juga ya. Tapi untuk triwulan berikutnya mungkin kita harus menunggu lagi. Ya, artinya saat yang tepat itu mungkin sudah di triwulan 4 ini ya. Seperti itu ya. Nanti kita tunggu lagi juga dividennya berapa. Oke. Nah, selanjutnya seperti biasa kita cek GCG-nya, apakah kita setelah melihat misalnya GCG-nya para manajemennya, bila memang Anda yakin dengan manajemennya silakan dilanjut. Anda yakin dengan prospek mereka maka silakan dilanjut juga ya. Kalau tidak maka silakan untuk tidak melanjutkan. Ini untuk MSTI ya. Ini satu sektor, satu bidang yang sama dengan di CII kalau tidak salah ya. Berikutnya POWR, Pak Cikarang Listrindo. Ini kalau kita lihat berarti growth company-nya naik turun ya, 64, 80,
turun 70, turun 73, naik 75, turun lagi 73 ya. Jadi dia naik turun. Kemudian untuk growth valuasinya ini 7 dan 9 ya. Ini naik dan turun ya. Kenapa saya bahas ini? Kan kemarin berarti di sini masuk dalam pembahasan ya, di 10%. Nah, jadi di sini waktu di triwulan yang lalu kita bahas kenapa? Karena dia memenuhi kriteria kita ya. Tetapi di triwulan ini kita bahasnya bukan masalah ini, tapi kita membahasnya bahwa dia sekarang keluar seperti itu ya. Dari segi keuntungan bersih dia sekarang jadi slow grower ya. Untungnya kecil seperti itu. Kemudian juga dengan slow grower ini berarti proyeksinya ini dia memang PBV-nya baru 0,95 ya. Memang misal target 2,5 ini bisa beggar, tapi di sini dia slow grower. Kemudian valuasinya kita kalau beli sekarang dapat diskon 4% ya. Diskonnya 4% saja. Untuk dividennya ini termasuk besar-besar terus ya. Tapi ini belum selesai ya, 2024 belum selesai. Baru 37% atau Rp28. Di sini ya kalau kita memakai yang di tahun sebelumnya, dividennya besar ya, nanti kemudian dividen yield-nya itu 10% untuk proyeksi di tahun 2025 ini besar ya. Free cash flow 14%, oke. Aset lancar 171%, oke. Yang jadi masalah adalah di sini. Hutang berbunganya di atas 100% dan hutang kepada rekanan ini juga di atas 100%. Jadi permasalahan dia di sini adalah hutangnya ya, ini di atas 100%. Tapi ini opini saya ya. Anda misalnya kalau memberikan kelonggaran, misalnya harus di atas 150 itu tidak masalah. Tapi kalau menurut kriteria pembahasan kita ini berarti dia di atas ya. Di atas 100%. Untuk masyarakat retail ini oke, 13% saja. Tapi semua saham ini ada di bursa ya, semua saham ini bisa ditradingkan ya. Jadi opini saya terhadap perusahaan ini adalah yang pertama ya, EPS-nya harus membaik, dia harus di atas 10%. Kan di sini 746, minimal di sini EPS-nya 75 untuk bisa minimal tadi ya, minimal 10% tadi. Yang kedua ya, hutang berbunganya dan hutang tak berbunganya ya, ini membaik. 3 hal ya yang harus diselesaikan dulu baru bisa. Karena itu kenapa dia semula masuk kriteria sekarang keluar dari kriteria seperti itu. Next, WIIM atau Wismilak Inti Makmur ya. Ini keduaan ya. Wismilak Inti Makmur Tbk. Dari segi growth company ini 18 naik ke 235, turun 143, turun ke 133 untuk triwulan 1. Jadi di sini perusahaan sedang mengalami penurunan kinerja ya. Penurunan kinerja. Dari segi keuntungan dia juga mengalami penurunan juga di sini ya. Dari semula fast grower sekarang turun jadi stalwart. Jadi sekarang dia untungnya standar saja. Untungnya biasa saja ya. 2,5 bisa kita aktifkan sekitar 199% atau hampir multi bagger.
beli sekarang dapat diskon Rp41. Jadi dari segi evaluasi untuk perusahaan yang untungnya standar ini ya layak invest. Untuk dividen ini belum ya, tanggal 26 Mei nanti baru ya RUPS. Jadi kita masih memakai 45,5 setara dengan 7,71. Berarti di sini dividennya besar ya. Berarti valuasinya murah disokong oleh dividen. Untuk free cash flow 12% aman. Aset lancar 232, hutang 22, 62. 31 retail, 52 saham ada di bursa. Pengendali bisa trading. Oke, seperti data ini biasanya maka kita dapat ambil opini ya. Untuk perusahaan yang untungnya standar ini layak untuk investasi ya. Untuk perusahaan yang untungnya standar ya, layak untuk investasi. Tapi saat ini misalnya apakah bagus masuk? Melihat 41% ini bisa aja masuk. Tapi kalau kita mau melihat lebih detail lagi ya, sekarang ini IPS-nya sedang turun ya. Bagi yang belum punya mungkin ya lebih baiknya ditunggu dulu lagi ke triwulan berikutnya, siapa tahu dia mungkin masih turun ya. IPS-nya masih mungkin turun ya. Bagi yang sudah punya ya, mau average down misal, mungkin juga sebaiknya tunggu dulu sampai IPS-nya meningkat, mungkin seperti itu ya. Memang dia secara valuasi ya dapat diskon 41%, tapi sebaiknya juga kita tetap menunggu ada perbaikan kinerja terlihat dari IPS-nya, mungkin seperti itu. Berikutnya roti ya, 34, 45, 69, 53, 58. Ada naik, kemudian sekarang fase turun, kemudian mau naik lagi ya. Seperti itu pola pikirnya untuk growth company-nya. Naik, turun, mulai naik, menanjak. Tapi sekarang mulai turun lagi ya. Seperti itu dulu yang pertama ya di triwulan 1 ya. Untuk growth valuasinya di sekitar 14-13 ya, ini berarti dia memang berada di keuntungan standar ya. Untungnya memang standar. PBB 2,5 ini dia sudah dekat ya, sudah hampir ya, dia sudah 230. Berarti istilahnya target 2,5 ini sekitar 18%, 8% saja lagi ya. Bagi yang sudah punya mungkin bersiap-siap untuk dijual, misalnya mungkin seperti itu ya. Bagi yang sudah punya mungkin siap-siap untuk di Lego lah, mungkin seperti itu. Untuk valuasi ya, kita tidak dapat diskon, malah kita harus menambah 70% ya. Ini valuasinya mahal ini. Jadi itu tadi kenapa maksud saya tadi dengan di sini Stalwart di hampir 2,5, mungkin bagi yang sudah punya siap-siap untuk dijual, mungkin seperti itu tadi ya. Sudah hampir 2,5. Untuk dividen ini sudah full ya, 79, 135%, setara dengan 7,9 ya. Itu dia dividennya oke. Free cash flow 20%, tidak masalah. Saya lancar 174, hutang berbunga 26, tak berbunga 61, retail 8% ya. 91%, pengendali bisa trading, hanya 9% saja yang tidak diperjualbelikan. Oke, oleh karena itu kita ambil opini kita terhadap perusahaan ini. Untuk Stalwart kita berharap di valuasi murah di sekitar sini.
Oleh karena itu berarti nunggu harga membaik ya, itu yang pertama. Ini tidak ada masalah ya. Itu saja untuk perusahaan ini kalau menurut saya ya. Kita menunggu valuasinya yang membaik, harganya turun karena dihargai sudah tinggi. Karena mungkin di sini tadi dividennya selalu tinggi seperti itu ya. Tapi kita tidak akan selamanya bisa seperti ini ya. Sekali lagi ini berarti kita menunggu harganya membaik, harganya turun. Next, FWCT ya. FWCT ini dari segi growth company-nya naik, turun drastis, naik lagi bertahap ya, kemudian turun lagi. Tapi ini belum final ya. Jadi dia naik, turun, naik, kemudian berada di puncaknya di tahun ini tadi ya, seperti itu. Pembagian dividen ini belum kelar kayaknya ya, belum selesai ya, baru interim. Kita belum tahu lagi berapa nanti finalnya. Baik, untuk growth valuasinya memang terjadi penurunan tetapi masih di atas 15%. Jadi dia termasuk kategori fast grower, untungnya besar ya. Namun dengan untung besar nih malah ya PBV-nya masih di bawah 1 ya, ini termasuk bagus ya, PBV-nya di bawah 1 untuk fast grower. Kemudian juga ada diskonnya 49% malah ya. Jadi di sini fast grower tapi valuasinya murah banget seperti itu ya. Untuk dividen kita masih pakai 2023, ini sekitar 31% atau setara 6,2%. Berarti ini memenuhi kriteria juga ya. Untuk valuasinya layak invest, dividennya pun mendukung ya. Free cash flow aman, aset lancar aman, hutang aman ya, hutang berbunga aman. Hanya saja di sini ya, hutang kepada rekanan ini sudah di atas 100% ya. Kalau menurut kriteria saya ini sudah melebihi ambang batas ya. Kemudian retail hanya 13% ya. Retail hanya 13% dan semua saham ini ada di bursa. Jadi simpulan saya, opini saya terhadap perusahaan ini ya, dari segi valuasi ini sangat bagus ya, dividennya sudah mendukung. Hanya dari segi hutang kepada rekanan ini yang besar. Bagi Anda yang punya kriteria lebih longgar mungkin tidak ada masalah ya. Seperti itu. Kalau menurut saya di sini berarti menunggu hutang tak berbunga kurang dari 90 ya. Kurang dari 90%. Nah, misalnya Anda punya kriteria yang berbeda, misalnya 150, sekarang layakkah masuk? Dari segi data ini ya, sekarang layakkah masuk? Seperti itu dulu ya. Kalau menurut saya ya, di sini tadi kan kita dapat diskon 49%. Tapi dari data yang kita lihat di sini sedang terjadi penurunan IPS ya. Mungkin kalau menurut saya pribadi kita alangkah lebih baiknya menunggu dulu ya apa yang terjadi lagi di triwulan berikutnya. Mungkin saja IPS-nya makin turun ya. Tapi kalau dia makin membaik ya di atas 30, kita boleh untuk masuk sambil memperhatikan juga dana pihak ketiga atau hutangnya ini ya. Oke, sampai sini dulu pembahasan kita. FWCT, ROTI, UWIM, POWR, MSTI, WH, SIDO, RALS, JTPE, HIS, dan AVIA ya. Oke, sekali lagi ini bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual. Ini adalah bahan pertimbangan tambahan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.